Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Nauradia Sofyanti Putri di Keputang seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada malam ini Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo menyelenggarakan sholawat dan doa bersama santri putri. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo menggelar kegiatan sholawat dan doa bersama santri putri dengan tema Munajat Kalbu, Tari Berlalu, Tasbih Bertalu. Kegiatan tersebut berlangsung hikmat di Musola Ibrahimi Putri dan diikuti oleh seluruh santri putri asrama pusat. Acara ini dihadiri oleh pengurus pesantren, pimpinan lembaga, umanat ma'had, serta kepala kamar dan wakil kepala kamar. Kegiatan ini menjadi ruang bagi santri untuk bermunajat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Villa Fahrika. Suasana semakin khusyuk saat dilantunkan dengan dzikir basmalah dan pembacaan sholawat mahalul qiyam yang diiringi oleh majelis sholawat al-busyra dan hurun in. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan pembacaan surah Yasin dan tahlil yang dipimpin oleh Ustadzah Romlawati SAG. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan hikmah, bertepatan dengan hari mulia tanggal 10 Rajab 1447 Hijriyah. Acara sholawat dan doa bersama ini diisi dengan sholawat mahalul qiyam dan dzikir basmalah yang dimeriahkan oleh Hadra al-Busyra dan juga Hadra hurun in. Juga diisi dengan pembacaan Yasin dan tahlil yang kami khususkan untuk saudara-saudari kami yang terkena musibah. Dan kemudian juga diisi dengan adanya tayangan menapatilasi NU dari masa ke masa. Dan juga disempurnakan dengan adanya pemaparan dari Ustadz Khairuddin Habsyis tentang perjalanan NU yang memang sangat benar diajarkan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Harapan kami ke depannya, semoga seluruh santri kelak dapat menjadi kader intelektual yang selalu menjunjung tinggi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan selalu berada dalam garis NU yang sebenar-benarnya. Doa bersama tersebut dikhususkan untuk para masyayikh dan pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, serta bagi saudara-saudara yang tertimpa musibah di wilayah Aceh dan Sumatera, sebagai bentuk empati, solidaritas, dan dukungan melalui doa. Sebagai penguatan nilai sejarah dan keulamaan, juga ditayangkan video tentang napaktilas berdirinya Nahdlatul Ulama yang memuat penyampaian dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dalam perjuangan pendirian Nahdlatul Ulama. Tayangan tersebut menegaskan kiprah dan peran pentingnya sebagai ulama pejuang yang berperan penting dalam mengawal lahirnya Nahdlatul Ulama, menjaga sanad keilmuan, serta menguatkan persatuan umat melalui dakwah dan pesantren. Puncak acara diisi dengan penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz Khairuddin Habsyis MHI MIF yang memaparkan dan menjelaskan kisah perjalanan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin saat mengantarkan tongkat dan tasbih dari Syekhona Holil Bangkalan kepada Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Yang perlu dicatat pertama supaya kita ini semangat dan cinta kepada NU. 1. Segitiga emas. Bahwa pondok kita ini, di mana kita sekarang sedang menuntut ilmu ini penting dicatat dalam-dalam. Salah satu pondok bersejarah, salah satu pondok yang punya sanad perjuangan, sanad rohani juga dengan perjuangan Nahdlatul Ulama adalah salah satunya pesantren Sukoharjo. Kita punya guru, maha guru kita Ki As'ad sebagai mediator. Jadi Bangkalan, Situbondo, Jombang ini sejarah yang tak pernah akan dilupakan sepanjang sejarah. Bahkan kiamat kurang 2 hari pun sejarah itu. Tak bisa dirubah itu oleh siapapun. Dan tadi ada tayangan apa? Pidato Ki As'ad ya. Itu tentang sejarah NU yang paling otentik. Dan itu sudah saya catat di dalam salah satu buku saya. Saya mensyarahi Muqaddimah Qanun Asasi. Jadi kalau kita ingin menguasai NU yang sebenarnya itu paling tidak baca 3 kitab karangan Ki Hasyim Asy'ari. 1 Muqaddimah Qanun Asasi, ini ADART-nya NU. Apa pokok-pokok pikiran Ki Hasyim Asy'ari dalam mendirikan NU itu dititipkan di dalam 35 ayat
yang beliau pidatukan pada tahun 1926 muktamar pertama di Surabaya. Isinya itu ada 35 ayat. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ada 35 ayat. 35 ayat itu penuh dengan pesan dan kesan. Beliau menitipkan saya mendirikan NU itu ada pada 35 ayat ini. Alhamdulillah karena yang baca itu kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang pidato, yang mendengarkan ke Mahrus Ali Lirboyo, ke Ali Maksum Kerapyak, ke Maksum Lasem, ulama-ulama besar, la yahtaju ila tafsir wal bayan. Tak perlu dijelaskan karena yang menyampaikan, yang mendengarkan sama-sama alim. 35 ayat, 9 hadis. Saya syarahkan, kemudian lahir buku ini. Di sini saya tulis di mukaddimahnya lengkap pidato beliau tadi itu. Jadi kesimpulannya NU ini organisasi yang sangat karamat, sakral. Kita alhamdulillah dipilih menjadi salah satu santri pendiri NU. Saya suatu saat pernah diajak ke Azaim Goes, sepedaan mancat itu. Dulu dengan ketua kamar, 10 orang. Kata beliau, ayo ikut goes Jumat waktu itu. Biar tahu seperti apa masyarakat NU sekitar sini. Saya ikut, rutenya biasanya itu singgah di Pondok Al-Ikhlas Sodung. Terus muter sana nanti ke Pandira sana. Terus nanti nyampe di timur. Sampai kemudian di sini sekitar jam 7 sudah nyampe. Dari pagi jam 6 atau setengah jam 5. Satu saat beliau tuh cerita di Sodung waktu itu. Kata beliau ke As'ad, suatu saat pernah didatangi para masyayikh ulama-ulama setapal kuda. Beliau diminta untuk menjadi ngastani sebagai mursyid thariqah. Karena menurut riwayat beliau ini menguasai sekitar 40 thariqah. Syadiliyah, Qadiriyah, Sammaniyah, Rifa'iyah, semua dikuasai thariqah ini oleh beliau. Tapi beliau tidak pernah didengar dalam sejarah beliau mentalkin thariqah. Ini beliau ini minta. Ini yang cerita beliau. Ketika datang Suwan waktu itu sedang terjadi ini, ada thariqah Tijaniyah, ada wallahu a'lam persoalan apa. Tapi intinya ini yang paling penting jawabannya ke As'ad. Punten, tidak, saya tidak akan menjadi mursyid thariqah. Thariqahnya saya itu cukup NU. Thariqahnya saya sebab ke-NU-annya Ki As'ad itu beda dengan ke-NU-annya pada ulama-ulama lain yang tidak langsung menjadi pelaku sejarah. Paham? Kalau Ki As'ad itu pelaku sejarah. Tadi rutenya nafak tilas kita itu dari Bangkalan nanti jam 6, jam 6 tanggal 4 hari Minggu. Nanti jalan kaki tuh sampai ke Kamal. Kamal itu pelabuhan ujung Madura, negara Madura. Sekitar 15 kilo. Kemudian nanti menuju ke Ampel, kemudian ke stasiun Gubang. Gubang itu dulu beliau yang naik kereta. Tapi karena karomahnya Ki As'ad, karomahnya Syekhuna Khalil, dalam riwayat itu uang yang diberikan oleh Syekhuna Khalil itu tidak dipakai karena tidak usah bayar. Tidak usah. Mengantarkan apa pertama tadi ceritanya? Tongkat. Kenapa tongkat? Kenapa? Surah Toha ayat berapa? Itu santri Sukorejo wajib hafal. Kita ini punya sanad perjuangan ke-NU-an. Jangan hanya cerita bahwa Ki As'ad ditugaskan membawa tongkat dan surah Toha ayat berapa, bacaannya apa, tak hafal. Ini apalagi para hafidhat harus hafal ayatnya ini. Ayat 17 sampai 21.
Itu sekitar tahun 1924. Ini kalau kita tarik ke belakang, kenapa ada NU itu? Ini sebenarnya saya ingin cerita sedikit. Ini catatan pinggir. Dulu setelah dinasti Ayyubiyah itu ada namanya dinasti Turki Utsmani, Ottoman Empire. Itu kekuasaannya sekitar 600 tahun. Menguasai Eropa, menaklukkan Konstantinopel yang dirubah namanya menjadi Istanbul oleh Muhammad Al-Fatih sang penakluk. Dan itu sudah diprediksi Nabi sebelumnya. Itu kekuasaan Romawi yang ada di Eropa, ujungnya di sebelah timur ada di Turki. Ditaklukkan. Runtuhlah kemudian kekuasaan dinasti Islam terakhir ini pada tahun 1924. Berapa? Oleh satu gerakan Mustafa Kamal Atatürk namanya. Karena kemudian dinasti Utsmani ini runtuh, salah satu kekuasaannya memanjang sampai ke negeri Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah. Dulu itu gubernurnya namanya Syarif Hussein. Siapa namanya? Ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti sekarang. Maulid, tibaan gitu. Fahim tunna? Tapi ketika Turki Utsmani runtuh, dia mendirikan kekuasaan sendiri, melepaskan diri. Maka berdiri namanya Saudi Arabia. Yang itu berkolaborasi dengan gerakan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya tradisi-tradisi Nahdiyah seperti ziarah, bahkan situs-situs bersejarah Nabi itu dihabiskan semua. Maka dari dunia Islam, Indonesia, para masyayikh waktu itu mengirim utusan namanya Komite Hijaz. Itu ada 5 isinya, tuntutannya ada 5. Dan itu semuanya dijawab dengan baik. Dokumennya ada. Komite Hijaz. Dan itu pada akhirnya kemudian yang melahirkan Nahdlatul Ulama. Jadi berangkat dari sebuah kegelisahan tentang masalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Mekah sendiri sebagai tempat lahirnya Islam. Jadi Qasim Asy'ari itu pikirannya dunia sudah. Memikirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dunia yang itu tergerusnya ada di Mekah. Tapi Komite Hijaz ini ketika dikirim tidak langsung mendirikan NU. Itu masih musyawarah. Kias tadi menjelaskan. Musyawarah pertama itu terjadi di Bangkalan. Namanya daerah Cengkebuan. Ini bahasa Jepang. Cengkebuan. Itu ada namanya Kiai Muntaha. Siapa namanya? Saya tulis di sini tapi berbahasa Arab sudah. Cengkebuan itu satu tempat. Mantunya Syekhona Khalil yang sangat alim luar biasa. Ulama-ulama Nusantara yang berada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah meskipun belum NU, belum Nahdiyah, itu kumpul, isinya sama curhat. Gimana gerakan-gerakan Wahabi ini sudah mulai masuk ke Sumatera melalui perang Padri. Yang baca sejarah paham itu, perang Padri, perang antara etnis, perang kearifan lokal. Alhamdulillah telah terlaksana kegiatan bersolawat dan doa bersama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Pusat Putri. Tepatnya pada tanggal 10 Rajab 1447 Hijriah, yang mana kami seluruh santri diajak untuk bermunajat dan bersolawat bersama. Melalui kegiatan ini, diharapkan santri putri dapat meneladani nilai keikhlasan, kepedulian, dan keteguhan para ulama, sekaligus memperkuat spiritualitas dan rasa kemanusiaan dalam kehidupan pesantren. S3 TV melaporkan.